kesempatan yang berbahagia. Anda diberkati, kita diberkati. Selamat datang Bang Luga. Ya, salam. Sepertinya jasnya cantik nih, cakep. Oh gitu ya? Oh, ganteng sekali Bang Luga. Ya, dibanding yang itu nggak bisa ini ya? Oh, tapi sama saya masih ganteng saya lah. Saudara, masih tetap ganteng Tuhan Yesus yang jelas. Oke, Bang Luga. Saya bingung nih mau ngomong apa nih. Bang Luga ngomong aja deh. Mau ngomong aja deh, ngomong apa? Ayo, silakan. Jadi saya kan melihat Nabi Daud, Nabi Daud. Ya, Nabi Sulaiman. Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Iya. Oke. Pertanyaannya kan Nabi Daud itu kan raja. Daud adalah raja, Sulaiman juga raja, anaknya. Iya. Kan di dalam kitab raja-raja kan jelas di situ dikatakan bahkan proses Daud mencapai dia mengalahkan Goliat dan dia harus memukul tentara Filistin dan akhirnya dia menjadi raja Israel. Iya. Itu kan sangat jelas di kitab raja-raja, detail gitu. Betul. Sangat detail di kitab raja-raja gitu kan. Iya. Kitab Nabi. Tapi yang jelas bukan nabi ya, Daud sama Sulaiman bukan nabi ya. Begini, memang Salomo dan Daud itu juga nabi. Tapi yang jadi masalah kenapa jabatan utamanya dihilangkan? Dihilangkan gitu. artinya tidak ditulis di dalam Al-Qur'an. Udah jelas-jelas Yesus raja tiba-tiba ditulis nabi di dalam Al-Qur'an. Ini Islamologi ya. Seperti ada halnya kalau Kristen, kalau Muslim menganggap Kristologi, kalau kita menganggap Islamologi begitu. Iya gitu. Jadi artinya gini, nabi di dalam Al-Quran, jadi kan persepsi orang, oh Daud itu nabi, Salomo itu nabi. Pertanyaan saya gini, apa maksudnya? Iya. Kenapa Al-Quran tidak memberikan keterangan tentang kerajaan Daud, kerajaan Salomo? Oh iya, tidak ada ya, tidak diceritakan. Tidak diceritakan, apa maksudnya? Padahal memang sebenarnya kerajaan Yahudi itu kan Raja Daud. Iya. Yang paling terkenal ya. Iya. Raja Kenapa Daud. hanya Nabi Daud? Kenapa tidak menyebut Raja Daud? Kalau Al-Quran menyebut Raja Daud, otomatis kan orang Islam nggak bertanya di mana kerajaannya, apa aja kerajaan-kerajaan yang berpencapaian-pencapaiannya. Masalahnya kerajaannya Raja Daud kan ditolak juga sama orang Arab gitu kan. Kerajaan Yahudi kan sampai sekarang ditolak gitu kan. Mungkin itu masalahnya. Jadi nggak mau sebut Daud sama Sulaiman itu seorang raja, karena dengan demikian akan mengakui Israel sebagai sebuah kerajaan. Bisa jadi kan? Ya, salah satu opsinya seperti itu. Tetapi kan dia ini kan mengatasnamakan Tuhan, mengatakan bahwa dia adalah nabi terakhir, nabi penyempurna. Masa nabi penyempurna tidak menjelaskan bahwa Daud itu raja? Apakah nabi penyempurna menghilangkan identitas kerajaan Israel? Kerajaan Israel kan kalau dibilang Nabi Daud kan berarti mana kerajaan Daudnya? Ya Daud itu ya raja kok. Raja Daud. Iya, jadi kenapa di dalam Al-Quran tidak ditulis adalah ada kerajaan Israel? Nabi Sulaiman, nabi lagi. Nah, kalau yang saya lihat ini ada maksud, ada tujuan untuk nanti ujung-ujungnya Mesias yang adalah raja yang dinanti-nantikan Israel juga nanti akan bernasib yang sama seperti Salomo dan Daud. Ya.
Jadi gini kan, kerajaan Israel ini berdiri, raja-raja Israel lahir seperti Daud, Salomo, dan akhirnya kerajaan Israel ini hancur. Nah, janji Tuhan kan akan pemulihan kerajaan ini supaya kan pada waktu kerajaan Israel, Raja Salomo kan menyembah berhala, akhirnya Tuhan robek kerajaan itu menjadi 12 menjadi dua kerajaan utara dan kerajaan selatan. Oh iya, Ya kan di zaman Raja Yehuda dan ya, di zaman Israel. Raja Rehabeam kan makanya banyak diangkut ke Menara Babel. Dan Tuhan Ke Babilonia. ya, Tuhan berjanji ingin memulihkan kerajaan yang rusak itu. Karena kerajaan Israel sudah dihancurkan oleh tentara asing, nah Tuhan berjanji akan memulihkan kerajaan itu. Kerajaan yang dipulihkan, topik utama adalah kerajaan gitu loh. Kenapa Al-Quran tiba-tiba tidak membahas kerajaan, hanya nabi-nabi saja? Itu yang jadi masalahnya. Gitu. Daud menjadi nabi, Salomo menjadi nabi. Nah, tugas utama Yesus adalah memulihkan kerajaan Israel, dan dia datang sebagai raja. 1 Lukas 1 ayat 35 saya bacakan. Ia akan, Lukas 1:32, 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendak engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya, perhatikan seluruh umat muslim yang ada di Indonesia, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Masa sudah jelas-jelas di sini kerajaannya Yesus tidak akan berkesudahan. Bayangkan kerajaan apa itu yang tidak akan bisa berkesudahan? Berarti kan kerajaan Tuhan, raja yang maha kuasa, tidak berkesudahan lagi. iya kan? Kalau kerajaan Arab, kerajaan apapun kan akan berkesudahan. Raja Salman, raja-raja sudah meninggal, udah banyak yang meninggal. Berarti kan kerajaannya ada masanya. Dan dikatakan tadi kerajaannya tidak akan berkesudahan. Berarti kerajaan kekal. Nah, kalau kerajaannya tidak akan berkesudahan, kan berarti kan Tuhan yang memerintah sebagai raja. Saat Daud punya kerajaan, tiba-tiba di Al-Quran jadi nabi. Salomo juga raja, tiba-tiba jadi nabi. Raja yang dinanti-nantikan ini pun raja yang maha kuasa. Sama nasibnya seperti Daud, jadi nabi. Jadi semua raja-raja di Israel udah jadi nabi di Al-Quran. Ya kalian tahu lah apa, masa sih harus gua ajarin lagi? Itu apa maksudnya gitu? Kenapa harus Daud dijadiin nabi? Salomo. Karena Daud itu akan menurunkan raja, menurunkan Mesias. Itu kan kita harus mempelajari silsilah kedatangan Yesus itu akan lahir dari keturunan Daud. Dan akan memerintah sebagai raja yang dimana kerajaannya tidak akan berkesudahan. Tiba-tiba dibikin jadi nabi. Lautan nabi dan orang. Habis sudah selesai. Belum berani bikin kerajaan kekal jadi nabi, udah mati. So,
Masuk neraka berarti. Dapur api udah. Jadi nggak usah dibahas lagi. Raja, lu bilang dia nabi, lu dibunuh. Lukas 19 ayat 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mata. Muslim adalah kerajaan yang visi misi utamanya adalah menolak Yesus sebagai raja. Bukan cuma Yesus yang adalah Tuhan Raja ditolak, Nabi Daud pun tidak mau mereka sebut raja. Raja Daud pun mereka bilang nabi. Salomo pun mereka bilang nabi. Gue mengerikan itu. Jadi ya kalian nggak tahu jawabannya, kalian akan kemana? Iya. Lautan api dan belerang. Ya, Simple, tidak ada wilayah abu-abu, yang ada ya surga atau neraka gitu. Iya. Kalau nggak masuk surga ya pasti masuk neraka. Ikan kalau ada seorang raja kita bilang nabi, ikan jatuhnya pembohong. Pembohong masuk neraka lagi. Di mana-mana pembohong, nggak ada yang masuk surga. Kalau di surga pembohong, ya namanya bukan surga lagi. Bayangin para kristolog, para pendebat Yesus, begini nama Yesus kakinya gimana tuh? Begini Yesus begini, kalian ada di bawah kakinya Yesus begini. Enak gak? Ada ayatnya lagi kan? Ada. Ayatnya ada. Coba bacain. Coba ayatnya. Sangkanya Coba. bercanda lagi. Sangkanya bercanda. Ini ayat loh, teman-teman, saudara-saudara. Ada ayatnya. Siapa yang menolak Yesus akan dijadikan tumpuan kaki. Jadi kalau memang kalian mau menolak Yesus, ya otomatis kalian harus siap-siap dijadikan tumpuan kaki. Nah, jadi tumpuan kaki tahu kan ini kaki nih, maaf nih. Di sini. Jadi kalian di bawah Yesus begini. Kalian di bawah kaki. Kalau yang orang Jawa akan saya sedikit jelaskan, tumpuan kaki itu anci-anci, saudara. Jadi anci-anci itu kan kalau ini sikil, ini sikil. Kemudian kalau kita nggak gitu mau menjangkau sesuatu yang tinggi itu kan kita nggak gitu, tangannya nggak sampai, baru kita cari ganjel, cari anci-anci, orang Jawa bilang anci-anci. Nah itu yang dimaksud di Alkitab itu tumpuan kaki. Iya. Jadi buat anci-anci.